sama-sama akan belajar tentang getaran dan gelombang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Melania Desiana Soge, mahasiswi Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya, teman-teman sudah siap? Nah, kita akan mulai tentang getaran. Ketika masih kecil, mungkin kamu pernah bermain sebuah ayunan sederhana, seperti yang dimainkan oleh seorang anak kecil pada gambar yang ditampilkan. Dalam permainan ini, kamu selalu bergerak bolak-balik dari depan ke belakang, kemudian belakang ke depan secara terus-menerus. Dalam fisika, gerakan bolak-balik ini yang disebut dengan getaran. Jadi, getaran diartikan sebagai gerak bolak-balik secara periodik melalui suatu titik seimbang. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar ayunan sederhana pada slide. Ya, di situ, ketika benda berada pada kedudukan di titik C, maka dapat dikatakan bahwa benda berada pada keadaan seimbang. Jadi titik C merupakan titik seimbang. Dari kedudukan di titik seimbang, benda ditarik ke titik A, kemudian dilepas. Ketika benda dilepas dari titik A, maka benda akan bergerak dari titik A ke titik E melalui titik C. Kemudian akan kembali lagi dari titik E ke titik A melalui titik C atau titik seimbang. Gerakan bolak-balik inilah yang kita sebut tadi sebagai getaran. Kemudian di situ ada juga jarak dari C ke D. Nah, jarak dari C ke D ini yang kita sebut dengan simpangan. Jadi, simpangan itu merupakan jarak yang ditempuh benda dari titik seimbangnya. Itu adalah jarak dari C ke D. Selanjutnya, jarak dari A ke C atau jarak dari C ke E itu merupakan simpangan terjauh atau simpangan terbesar yang disebut dengan amplitudo. Karena jarak dari A ke C atau C ke E itu merupakan satu amplitudo, maka jarak dari A ke E itu merupakan 2 kali amplitudo. Ya, kita lihat di slide, jarak dari A ke C, kemudian C ke E, itu yang disebut dengan amplitudo. Ya, selanjutnya, ketika benda bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, ke D, lalu ke E, dan kembali lagi ke titik semula, yaitu titik A, melalui titik D, C, B, dan A. Di situ dikatakan bahwa benda telah menempuh satu getaran penuh. Ya, jadi satu getaran penuh itu lintasannya A, B, C, D, E, D, C, B, A. Itu disebut sebagai satu getaran. Sedangkan jarak dari A, B, C, D, E, lintasan A, B, C, D, E, itu disebut sebagai setengah getaran atau dari E, D, C, B, A. Jadi itu disebut sebagai tengah getaran. Jadi, selang waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh itu dalam fisika disebut sebagai periode. Lambang dari periode itu adalah T kapital. Karena periode menyatakan selang waktu,
Jadi, satuan internasional dari periode adalah sekon. Periode ini sangat berkaitan dengan frekuensi. Jadi, frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan benda dalam 1 sekon. Lambang dari frekuensi adalah F, dan satuan dari frekuensi adalah getaran per sekon, atau yang biasa disebut dengan hertz. Karena periode dan frekuensi sangat berkaitan, jadi dirumuskan satu rumusan matematis hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi hubungan keduanya itu dapat dilihat T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Ya, itu saja tentang getaran. Sekarang kita akan belajar tentang gelombang. Dalam fisika, gelombang itu merupakan suatu usikan. Jadi usikan itu membawa energi. Jadi secara singkat, gelombang itu adalah energi yang merambat. Gelombang merambat membawa energi yang berasal dari suatu sumber getaran. Sekarang pertanyaannya, dari manakah gelombang tersebut mendapatkan energi? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa suatu gerakan yang periodik atau bolak-balik pada suatu titik seimbang itu dinamakan getaran. Setiap benda yang bergetar itu melakukan gerak, dan setiap benda yang bergerak itu memiliki energi. Jadi di sini, suatu benda yang bergetar itu dia memberikan energinya kepada partikel-partikel terdekatnya, dan menyebabkan partikel-partikel terdekat itu ikut bergetar. Pada suatu saat, partikel-partikel yang ikut bergetar ini akan memberikan energi juga kepada partikel-partikel terdekatnya di sekitar partikel yang tadi. Jadi, itu akan terjadi secara terus-menerus dan akan menghasilkan sebuah gelombang. Jadi di sini, gelombang mendapatkan energinya dari suatu sumber getaran atau perambatan energi yang berasal dari suatu sumber getaran adalah gelombang. Jadi sekali lagi, gelombang itu adalah energi yang merambat. Dalam fisika, gelombang itu merupakan suatu usikan yang merambat, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, jadi berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang itu ada dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang pertama kita akan lihat tentang gelombang transversal. Ya, kawan-kawan bisa lihat gelombang transversal yang ditampilkan. Jadi gelombang transversal itu berupa bukit gelombang dan lembah gelombang. Jarak dari dua bukit gelombang yang berdekatan itu disebut sebagai satu panjang gelombang. Selain dua bukit yang berdekatan, satu panjang gelombang juga itu adalah dua lembah yang berdekatan. Ya, jadi arah getar gelombang itu selalu vertikal, sedangkan arah rambat gelombangnya horizontal. Jadi antara arah rambat dan arah getar saling tegak lurus. Contoh gelombang transversal itu adalah gelombang pada tali atau gelombang pada selingkih. Ya, selanjutnya kita lihat tentang gelombang longitudinal. Jadi kalau gelombang transversal tadi terdiri dari bukit dan lembah, sekarang gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Jarak antara dua rapatan yang berdekatan atau dua regangan yang berdekatan itu disebut sebagai satu panjang gelombang.
gelombang longitudinal, contohnya itu adalah gelombang bumi. Mungkin bisa dilihat animasi gelombang bumi dari sebuah speaker. Jadi di situ gelombang yang dihasilkan itu berupa gelombang longitudinal yang terdiri dari rapatan dan tegangan. Sekian saja dari saya. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat berguna untuk kawan-kawan sekalian. Terima kasih.